Perkenalkan, nama lengkap saya Magdalena Cindika Lalian dengan NPM 31220058. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat satu video micro teaching atau video mengajar dengan materi pragmatik. Oke teman-teman, sebelum kita ke video, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu micro teaching. Micro teaching adalah metode pelatihan mengajar dengan skala kecil dan disederhanakan, baik dari segi waktu, materi, maupun jumlah siswa. Jadi dalam micro teaching, calon guru dan guru berlatih keterampilan mengajar di depan kelompok kecil untuk mengasah kemampuan mengajar mereka. Video micro teaching ini tidak menggunakan media pembelajaran karena materi yang digunakan adalah pragmatik yang membahas tentang penggunaan bahasa dalam suatu konteks atau dalam masyarakat. Siap memberi salam. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Oke. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Baik Bu. Baik. Oke. Ya. Ketua kelasnya mana? Nama siapa ketua kelas ini? Nadia Usboko. Nadia Usboko, nama siapa? Yanto Usboko. Oh, yang tuh Usboko rumah yang di kali sana kah? Iya. Oh, baik. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelas Nadia memulai kita dalam doa. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Nadia yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, ketua kelas, kira-kira siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada semua Ibu. Hadir semua? Ya. Oke, pintar ya, hadir semua. Oke anak-anak, ada yang tahu apa pembelajaran kita tentang hari ini? Tidak Ibu. Oke. Pembelajaran kita pada hari ini tentang pragmatik. Semua lihat ke depan ya. Pragmatik. Ada yang tahu tentang pragmatik? Tidak Ibu. Tidak. Oke, kalau tidak tahu Ibu jelaskan ya. Ya. Pragmatik merupakan atau adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana konteks mempengaruhi makna dalam berkomunikasi. Jadi pragmatik ini dia bercerita tentang bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam masyarakat kita. Mengerti? Mengerti. Jadi pragmatik ini berfokus bagaimana penutur atau penulis menggunakan bahasa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dalam pragmatik ini dia berfokus bagaimana tujuan atau komunikasi yang kita lakukan dapat bermanfaat di sekitaran kita atau dalam masyarakat. Oke, mengerti tentang pragmatik? Pengertian pragmatik? Oke. Pengertian pragmatik. Dengar baik-baik ya, setelah ini Ibu memberikan tugas. Oke, kita masuk yang ke bagian yang kedua tentang aspek-aspek dalam pragmatik. Apa sih yang ada dalam pragmatik tersebut? Bagaimana kita mengetahui aspek-aspek yang ada dalam pragmatik? Oke, yang pertama kita melihat aspek yang pertama yaitu adalah konteks. Apa sih itu konteks? Ada yang tahu apa itu konteks? Tidak Ibu. Perhatikan ya, kalau bisa dicatat juga. Oke, konteks adalah atau konteks bagian konteks mencakup semua faktor non bahasa yang mengajak kita untuk memahami makna seperti situasi sosial, latar belakang, pengetahuan bersama, hubungan antar pembicara, lawan tutur dan penutur. Contohnya seperti ini. Ibu di sini sebagai guru kalian dan kalian sebagai siswa. Jadi ketika berbicara dengan ibu, kalian harus menggunakan bahasa yang sopan. Tidak mungkin lo bilang, woi lu, tidak toh. Pasti kalian dia ibu selamat pagi ibu. Nah itu mengetahui sebagai status sosial.
berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa, berarti kita harus sopan. pintar. Oke, kita masuk ke aspek yang kedua. Aspek yang kedua adalah tindak tutur. Di mana tindak tutur ini mempelajari bagaimana tindakan tertentu dilakukan melalui ujaran seperti meminta, memerintah, menjanjikan ataupun bertanya. Contohnya seperti ini. Ibu memberikan tugas kepada siswa bahwa besok semua membawa jergen berisi air dari rumah untuk menyiram tanaman di sekolah. Itu ibu meminta, tapi wajib dilakukan. Mengerti? Mengerti. Oke. Kita masuk ke bagian yang ketiga, aspek yang ketiga. Di mana aspek yang ketiga adalah implikatur. Makna yang tersirat dalam ujaran komunikasi yang tidak secara langsung dinyatakan, tetapi dapat dipahami melalui konteks. Contohnya seperti begini. Bunyi es krim ini lewat. Nah, dia dengan siapa di belakang? Vira. Dengan Vira duduk di depan. Ketika es krim lewat, dia sengaja bilang begini. Panas begini, harus cocoknya minum es. Tapi itu adalah connect. Maksudnya dia ini ingin minum es, tetapi dia tidak mau bilang Vira, saya ini mau minum es, tetapi dia hanya bilang Vira, maksudnya cuaca panas begini cocoknya minum es. Jadi sebagai Vira, tuan rumah ini seharusnya peka beli es begitu. Dia hanya korek saja. Mengerti? Mengerti. Saka, ini Saka ya? Oh, ini Saka. Oke, kita masuk ke aspek yang keempat. Aspek yang keempat adalah deiksis. Di mana deiksis ini membahas tentang elemen bahasa yang merujuk pada konteks seperti kata ganti orang. Kata ganti orang itu seperti saya, kamu. Kata ganti tunjuk seperti ini, itu. Dan keterangan waktu seperti sekarang dan besok. Contohnya seperti begini. Dengar, sebentar ibu kasih tugas. Nadia adalah ketua kelas 9A. Kamu harus tertibkan siswa sebelum ibu masuk. Kata ganti kamu yang tadi itu kamu. Ini menggantikan kata ganti siapa? Nadia, bahwa dia adalah ketua kelas. Oke, paham? Paham. Oke, kita masuk yang aspek yang kelima. Aspek yang kelima adalah prinsip kerja. Prinsip yang mengatur bagaimana pembicara dan lawan bicara bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan dalam berkomunikasi yang mencakup maksim-maksim. Nanti minggu depan baru ibu jelaskan tentang maksim-maksim ya. Maksim-maksim. Oke. Kita masuk yang ke terakhir. Terakhir tentang aspek kesantunan. Maaf ya. Cara berbicara yang menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap lawan bicara serta menghindari konflik atau ketidaknyamanan. Jadi kesantunan di sini contohnya seperti tadi konteks, kita berbicara dengan orang lebih dewasa atau umurnya lebih tinggi dari kita harus sopan supaya menghindari konflik. Konflik di situ adalah masalah. Mengerti? Mengerti. Oke. Oke, ibu mau kasih tugas. Pembelajaran kita cukup ya. Sekarang ibu mau tanya dulu. Dari tadi yang ibu jelaskan, dari pengertian sampai aspek-aspek, masuk sampai contoh, ada yang kurang paham? Paham? Paham. Oke, kalau paham, ibu akan memberikan tugas. Tugasnya ibu berikan satu kelompok saja. Nanti kumpul di minggu depan ya. Ya. Tugasnya nanti baca di sini, nanti kerja kelompok, minggu depan kumpul. Oke. Karena jam sudah menunjukkan untuk kita pulang, maka kita berakhir sampai di sini sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu di minggu depan. Oke? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ketua kelas memimpin kita dalam doa. Marilah berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Selamat pagi.
Selamat pagi, Bu.